Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani Galang Ning yang Abian Base pada hari Rabu 16 Juni 2021. Sebelum kita akan mendasarkan segala hal pada hari ini, mari kita satu dalam doa untuk kesiapan kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Biarlah hari ini akan menjadi hari yang penuh kasih bagi kami. Sebelumnya Tuhan, kami ingin mendasarkan segala hal yang akan kami lakukan pada saat ini dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman sehingga itu akan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Sakaria 3 ayat yang keempat dan Efesus 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sakaria 3 ayat 4. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Lihat, Aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Yang kedua dari Efesus 2 ayat 5, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengingat masa kecil, saya sering sekali mendengar lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang tua, oleh seumuran Bapak atau Ibu saya waktu di gereja waktu itu yang gini. Kalau versi bahasa Inggris, Amazing Grace, how sweet the sound, gitu ya. Tapi saya lebih suka dalam versi bahasa Indonesianya, ajaib benar anugerah. Itu akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Gimana anugerah Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu Amazing Grace itu diciptakan oleh John Newton. Jadi kalau kita baca sejarah John Newton ini siapa gitu ya? Kalau kita lihat di sejarah, John Newton ini adalah orang yang tidak baik ternyata. Dia adalah seorang di kecilnya, dia orang pemabuk, dia suka hal-hal yang tidak baik, suka mentertawakan hal-hal yang berkaitan dengan gereja dan segala macamnya. Sampai ketika dia besar, dia menjadi seorang kapten kapal. Dan menjadi kapten kapal pun jadi kapten kapal yang tidak baik. Pada tahun 1835-an gitu, John Newton adalah sebagai orang yang terkenal sebagai penjual budak gitu. Jadi dia akan membawa kapalnya menuju ke Afrika. Di situ dia akan menangkap orang-orang yang ada di situ, dimasukkan ke dalam kapalnya untuk dijual ke daerahnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita jual binatang saja kalau zaman sekarang itu sudah kayak dosa gitu ya. Tapi ini manusia diperjualbelikan pada zaman itu. Dia berlayar dari Inggris menuju Afrika pada saat-saat seperti itu. Jadi di kapalnya kadang ketika kapalnya itu hanya berkapasitas 400 orang, dia isi dengan budak sekitar 600 sampai 700. Bisa dibayangkan bagaimana sesaknya kapal itu. Dan itu perjalanan dari Afrika menuju ke Inggris itu kan perjalanan sangat panjang ya. Nah, pada suatu ketika kapal dari John Newton ini mengalami badai yang sangat besar. Di situ dia merasakan bahwa benar-benar tidak ada harapan lagi, tidak ada pengharapan dia untuk selamat. Dia mengingat hal-hal itu dan dia tulis dalam sebuah lagu ini. Jadi ketika dia sudah selesai dengan pelayarannya, dia mengingat bahwa siapakah saya ini gitu. Siapakah saya ini? Orang yang sangat berdosa di mata dunia, orang yang benar-benar sangat jauh dari kata-kata sempurna. Dia itu memiliki sebuah anugerah yang besar, yaitu keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Syukurnya John Newton setelah hal itu dia pulang, dia bertobat,
Dia mulai membangun gereja dengan hal-hal dia merasakan bahwa hanya anugerah Tuhan sajalah yang bisa menyelamatkan dia dari seorang pendosa menjadi orang yang baik. Bapak Ibu, ini akan menjadi dasar kehidupan kita pada hari ini. Bahwa mungkin kita merasa diri kita sangat berdosa atau sangat berjatuh, tapi percayalah, kasih Tuhan, berkat anugerah Tuhan, itu adalah hal yang akan menyelamatkan kita. Di tengah segala hal yang hari-hari ini kita alami, tentu kita akan merasa tidak ada harapan lagi. Saya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Ekonomi semakin sulit. Sama dengan badai yang dialami John Newton. Percayalah satu hal, oleh kasih karunia kita akan diselamatkan. Pegang itu sebagai dasar kehidupan kita, karena kita memiliki Tuhan yang begitu baik, begitu setia, begitu mengasihi kita. Dan kita adalah orang-orang yang sangat terberkati. Marilah kita selalu bersyukur dan tetap akan mengatakan seperti yang Efesus 2 ayat 5 katakan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita bisa katakan pada diri kita, oleh kasih karunia saya diselamatkan. Selamat menikmati hari ini. Biarlah firman ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala hal, atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah ini akan menjadi dasar kami dalam menjalani hidup kami, sehingga apapun beban yang kami alami pada saat ini, hanya kasih karunia Tuhan, dalam anugerah kasih karunia Tuhan, kami akan diselamatkan. Kami siap menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih. Biarlah segala hal dalam kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menikmati hari, tetap sehat, jaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.